Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bersyukur bisa menyapa Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Azhar Suryawijayan. Masya Allah, hari ini senang sekali karena kemarin sempat dihubungi oleh Kang Zaini ya, untuk memberikan berbagi pengalaman dan juga menyapa jamaah yang dulu menjadi insya Allah tetangga saya, dulu tetangga, sekarang insya Allah masih saudara ya, karena kita diikat ya bukan oleh darah, keturunan, nasab, bukan, tapi kita semuanya diikat oleh keimanan kepada Allah. Kita semuanya bersaudara, kita sedoyo menika sedulur ya, sedulur karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi insya Allah ya, walaupun kita jauh ya jaraknya ya, Bapak Ibu sekalian ada di Suryawijayan ya, sementara saya ada di Bogor, tapi insya Allah ya, jauh di mata dekat di doa. Insya Allah ya. Nah hari ini moga-moga ini bisa menjadi pelepas rindu saya dengan Bapak Ibu sekalian, walaupun belum sempat bertemu langsung dengan Pak Pur ya, dengan Pak RW ya, dengan Pak Fauzi, Insya Allah ya, dengan Bu Devat, dengan Pak Deyanto ya, dengan tim DKM atau takmir masjid, Masya Allah ya. Dan juga saya mungkin kangen nih dengan foto yang berikut ini. Ada Mbah Cipto Putri, Masya Allah, moga-moga buburnya masih lezat. Masya Allah, laris manis ya. Juga ya, siapa ini ya, juga Mbak Mia ya, Mbak Mia, nggak tahu nih pas saya di situ masih usia berapa ya gitu ya, karena tahun berapa ya, 2011 kalau nggak salah ya. Masya Allah ya, Mbak Mia yang katanya juga baru saja menikah. Masya Allah, moga-moga ya, teriring doa dari saya, moga-moga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah ya. Juga dengan Mas Fauzan Prihastanto, Masya Allah ya, dengan Mas Fauzan yang juga Masya Allah sudah menikah ya. Ya, dulu mungkin pas saya di situ masih SMA ya, SMA atau kuliah kali ya. Oke, juga Masya Allah dengan Ibu Yuli juga yang juga Alhamdulillah ya, moga-moga dengan keluarga barunya ini diberkahi, dilimpahkan ya kebaikan-kebaikan ya, untuk kemudian bisa merasakan ketenangan di dalam rumah tangga, sakinah mawadah warahmah. Nah, juga tentunya ini guru kita semua juga ya, Pak Fahru Rozi, moga-moga juga masih tinggal di situ ya. Seluruh jamaah ya juga, tentunya ini Pak Pur ya. Masya Allah, ini cucunya sudah gede banget ini ya. Adik Ayah ya, adik Ayah, usianya berapa? 6 bulan ya. Masya Allah Pak Pur ya. Wah, beliau ini dulu juragan saya ya. Anak saya ngontrak di rumahnya Pak Pur. Masya Allah, saya pengen banget ketemu dengan Pak Pur ya. Moga-moga sehat selalu ya, Masya Allah ya. Nah, di kesempatan kali ini moga-moga apa-apa yang kemudian saya sampaikan nanti bisa mengobati rindu kita, paseduluran kita sedoyo, amin ya. Nah, karena memang cukup membekas ya, saya tinggal di Suryawijayan deh, terus ya, Suryawijayan deh. Suryawijayan deh, Suryawijayan ya, luar biasa. Apalagi kalau kemudian sudah pas buka bersama itu, Masya Allah ya, kangen sekali rasanya ya. Nah, ini adalah bulan istimewa ya, bulan Ramadan yang Masya Allah juga pahalanya berlipat-lipat, keberkahannya dilimpah curahkan luar biasa ya. Ini biasanya kalau ada tamu itu kita yang menjamu tamu. Nah, ini ternyata tamunya datang, tapi tamunya yang membawa hadiah ya. Ramadan itu tamu yang istimewa dan ternyata membawa hadiah yang luar biasa. Dan hadiahnya nggak tanggung-tanggung ya. Keberkahan, pahala dilipat gandakan, Masya Allah. Maka harus kita manfaatkan ya. Kita bersyukur kepada Allah. Ibnul Qayyim memberi penjelasan bersyukur itu ada 3.
Yang pertama adalah lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Lisan kita selalu bersyukur kepada Allah. Lisan kita tidak pernah berhenti untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, hati kita, pikiran kita selalu meyakini bahwa segala sesuatu itu semuanya berasal dari Allah. Ya. Kalau kemudian kemarin ada tangga yang ngasih, ada dikasih bapaknya, dikasih tangganya, dikasih saudaranya, mereka saudara kita itu bukan sumber kenikmatan, tapi hanya perantara. Karena sumber kenikmatan itu hanya Allah. Sumber rezeki itu hanya Allah, pemberian Allah, bukan yang lain. Maka yakin, dalam hati kita meyakini semuanya itu berasal dari Allah. Nah, kemudian yang ketiga, ya, yang namanya bersyukur itu adalah memanfaatkan apa-apa yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi sarana kita, ya, lebih dekat kepada Allah, lebih taat beribadah. Nah, ini yang ketiga ini yang kemudian menjadi PR kita, ya. Kalau kita diberikan rezeki, ya, diberikan keluasan rezeki, pertanyaannya apakah kita sudah mempergunakan, ya, sebaik-baiknya untuk lebih taat kepada Allah? Kalau kita dinaikkan jabatannya, ya, apakah kemudian itu menjadikan kita lebih dekat kepada Allah? Ya, kalau kita diberikan momongan, apakah kemudian dengan momongan itu kita lebih jauh kepada Allah atau lebih dekat kepada Allah? Nah, ini kita hitung-hitung. Ya, ketika kita diberi usia yang cukup panjang, ya, ketika kita diberikan kesehatan, ketika kita diberikan kenikmatan, apakah kenikmatan itu menjadikan kita lebih dekat kepada Allah menapa mboten? Nah, ini yang perlu kita pertanyakan pada diri kita. Jangan-jangan ketika tambah rezekinya tambah males, ya, ke masjidnya. Tambah rezekinya malah tambah pelit sedekahnya. Nah, ini berarti bukan berkah. Karena namanya berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya, jadi kalau didapatkan sesuatu kebaikan yang kemudian Allah berikan kepada kita, maka kita lebih dekat kepada Allah. Nah, inilah yang disebut dengan bersyukur di tahap yang ketiga. Lisan, hati, perbuatan. Jadi misalnya, ya, Pak Pur ngasih saya baju koko. Mas Sahyo menika enten baju koko. Masya Allah Pak Pur, ya, matur nuwun. Alhamdulillah. Setiap hari saya mengucapkan Pak Pur matur nuwun nggih. Setiap hari saya mengatakan alhamdulillah, Pak Pur matur nuwun nggih. Setiap hari saya mengungkapkan itu, tapi ternyata, ya, baju itu cuma saya buang. Tidak saya gunakan untuk, ya, sesuai dengan peruntukannya. Namanya baju koko ya dipakai. Ya, saya cuma mengucapkan Pak Pur matur nuwun, Pak Pur alhamdulillah matur nuwun, setiap hari begitu. Maka kalau kemudian baju koko itu saya buang, ya itu namanya nggak bersyukur. Tidak memanfaatkan apa yang diberikan itu sesuai dengan peruntukannya. Nah, maka di bulan Ramadan ini moga-moga lisan kita, hati kita, dan juga amal-amal kita ini benar-benar dimudahkan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah untuk benar-benar senantiasa bersyukur kepada Allah. Kenapa? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum aina adzabil sadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Kalau kita bersyukur tentang anak, siapa tahu ditambah anaknya. Kalau bersyukur tentang, ya, harta, siapa tahu Allah menambah harta keberkahan kita. Kalau bersyukur tentang istrinya, wah, lo tambah istri kayaknya belum, ya. Kayaknya masih deg-degan, ya. Takut nggak bisa berlaku adil, ya, termasuk saya, ya. Ya, saya belum berani lah gitu, belum kuasa, belum bisa bersikap adil, ya. Nah, jadi kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambah kenikmatan. Tapi kalau kita kufur, maka, nah ini bahaya nih. Kalau kita kufur, maka kita sedoyo, kedah emot, kita semuanya harus ingat bahwa siksa Allah sangat pedih. Bukankah Qarun itu ditambah nikmatnya oleh Allah? Ya, ditambah pemberiannya oleh Allah, hartanya dilipat gandakan. Tapi ternyata Qarun tidak bersyukur kepada Allah. Maka Allah memang menambah, tetapi itu cara Allah untuk menghukum Qarun. Dan pada akhirnya Qarun di dunia ditenggelamkan dengan hartanya, ya, dibleske teng bumi, sementara di akhirat dia juga disiksa oleh Allah. Kenapa? Tidak pernah bersyukur kepada Allah. Maka yang pertama, monggo kita sedoyo, ya, meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah, bukan hanya lisan, bukan hanya hati, tapi juga dalam perbuatan. Nah, berikutnya adalah monggo kita sedoyo, ya, bersolawat kepada Nabi. Jangan sampai setiap hari, ya, kita lepas dari solawat. Setiap hari kita basahi yang namanya lisan kita dengan solawat Nabi.
Ya, setiap saat kita bersolat kepada Nabi, maka insya Allah moga-moga dengan itu kita semuanya menunjukkan cinta kita kepada Nabi, salah satunya dengan sering bersolawat, dan dari itu maka kemudian insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya diminta oleh Kang Zaini ya untuk menyampaikan tentang nuzul Quran. Ini bicara tentang mukjizat yang luar biasa. Setiap nabi menika wonten mukjizatipun. Setiap nabi itu pasti ada mukjizatnya. Tetapi seiring dengan meninggalnya nabi, maka mukjizatnya hilang. Ya. Kita tahu Nabi Musa itu mukjizatnya tongkat yang kemudian bisa membelah lautan. Salah satu mukjizatnya adalah tongkat. Ketika Nabi Musa ya sampun sedo sudah wafat, sudah meninggal, maka tongkatnya sudah tidak ada. Kalau ada ya saya beli 2 lah gitu. Nanti membelah laut Depok sama Parangtritis gitu. Jadi ternyata setiap nabi itu sudah meninggal maka mukjizatnya juga hilang. Ya. Tapi berbeda dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Rasulullah meninggal, Masya Allah, mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah ternyata masih ada. Yaitu apa? Al-Quran. Kalau Nabi itu ditunjukkan kemuliaannya, ya. Kalau Nabi ya itu dibedakan dengan manusia yang lain itu dengan kemuliaannya, yaitu dengan mukjizat. Masya Allah, ternyata mukjizat Rasulullah masih ditinggalkan sampai akhir zaman masih ada. Berarti kalau ada manusia yang dekat dengan mukjizat ini pasti menjadi manusia yang mulia ini. Ya, Masya Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, posisi Al-Quran itu luar biasa. Tadi saya sudah sampaikan di ayat awal ya. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itu kemudian diturunkan Al-Quran. Sebagai apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ya. Dan juga penjelas, juga pembeda, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Karena manusia hakikatnya sebenarnya tidak tahu apa-apa. Kecuali diberitahu oleh Allah, ini loh yang benar, ini yang salah. Karena kalau manusia itu mengikuti akal mereka, maka yang pasti kehancuran bagi manusia. Sederhana saja. Makan niko ya, dahar, ya, niku saene ngagem tangan kanan nopo tangan kiri, kiwa nopo tengen. Kalau diserahkan pada manusia, nggak bakalan selesai. Ya. Yang namanya ke belakang, itu baiknya duduk nopo jongkok. Ya. Hanya sekedar ke belakang aja, itu manusia juga akan berbeda pendapat. Ya. Waris, bagi waris itu roto, adil, sama, ya, antara putra dengan putri, ya, anak laki-laki dengan anak perempuan itu sama atau beda? Itu kalau diserahkan pada manusia, walah berantakan luar biasa. Ada uang 100 juta. Punya anak, ya. Punya anak laki-laki dan perempuan. Ya, anak laki-laki, perempuan sama istri gitu ya. Ditinggal suaminya. Akhirnya kemudian ya, anak laki-laki bilang, "Wah, ini kudune sing ngakehi aku." Kenapa? Karena ibu kan sudah dinafkahi sudah dulu sama bapak. Yang banyak itu ya saya. Putri yang kecil bilang, harusnya aku yang lebih banyak. Ibu sama kakak kan sudah banyak makan ini, makan hartanya bapak. Harusnya aku yang paling banyak. Ya. Yang ibu bilang, "Wah kudune ki ya aku sing gula wentah kowe." Ya, cah loro. Ya kan, kue cilik wae, tak kei duit tuku es wae cukup, ora usah ngurus duit 100 juta. Nah, gitu. Itu kalau kemudian diserahkan pada manusia, yang terjadi pasti percekcokan. Cekcok. Makanya diturunkanlah Al-Quran sebagai petunjuk bagaimana mengatur waris dan lain sebagainya. Nah, maka kalau kemudian kita lihat ternyata Al-Quran itu Masya Allah fungsinya luar biasa. Al-Quran itu seperti bintang. Kados bintang, Bapak Ibu sekalian. Ya, bintang yang ada di langit. Bintang menika fungsinya paling boten wonten kalih, ya. Paling ndak ada 2.
Yang pertama, bintang itu sebagai keindahan malam hari. Dados ya kelap-kelipe lintang itu ya dulu ketika ya di Arab ketika itu belum ada WA, gadget ya PS ya, belum ada mainan, belum ada teknologi. Lalu hiburan mereka apa? Nggih menika keluar dalu kemudian mereka melihat malam hari melihat bintang-bintang. Bintang itu indah luar biasa. Jadi bintang itu fungsinya sebagai keindahan malam hari, sebagai hiasan. Pun demikian dengan Al-Quran. Al-Quran itu juga seperti bintang, indah. Ya. Makanya manusia, ya, setiap orang yang beriman ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran, sekalipun nggak tahu maknanya. Ini parah-parahnya sih. Sekalipun nggak tahu maknanya, tetap kalau dia sering membaca Al-Quran, maka hidupnya akan indah. Keluarga yang dihiasi oleh bacaan Al-Quran, maka insya Allah ini keluarga yang indah. Makanya kalimat di dalam Al-Quran itu kalimat yang sangat indah. Kalimat yang sangat indah. Makanya ketika Rasulullah diberikan Al-Quran itu salah satunya untuk mengalahkan syair-syair yang pernah ada. Karena syair dalam Quran itu luar biasa indah. Syair itu kados napa to? Syair itu ya susunan kata-kata yang memang tersusun sangat rapi dan sangat indah didengarkan. Contoh sederhana menika kados puisi. Kalau bahasa biasa menika kados ngaten nggih. Bapak, Ibu pergi ke pasar. Nah, itu kalimat biasa. Kalau syair itu begini. Ayah dan bunda meniti jalan menuju tempat orang mencari penghidupan. Wah, itu syair. Ya. Kalau yang pertama cuma biasa, bapak ibu pergi ke pasar, alah biasa. Tapi kalau puisi, tinggi. Ayah dan bunda meniti jalan menuju ke tempat manusia mencari penghidupan. Nah, padahal maknanya sama, tapi secara bahasa beda. Nah, Al-Quran itu syair, tetapi syairnya karena itu kemudian kalimat yang Allah sampaikan, ya, maka kemudian kalimatnya tinggi, maknanya tinggi. Indah bahasanya, maknanya juga indah. Makanya jangan heran ketika dulu ya orang-orang kafir, ada Abu Lahab itu sering mengendap-endap untuk mendengarkan Rasulullah membacakan Quran. Padahal Abu Lahab itu mangkel sama Rasulullah itu jan sengite pol-polan Abu Lahab itu. Ya, Abu Lahab, Abu Jahal gitu. Mangkel pol kalau dengar Rasulullah. Tapi ketika itu mereka mengendap-endap sering mendengarkan Rasulullah itu membacakan Quran. Kenapa? Quran itu indah untuk didengar. Di zaman sekarang juga demikian. Ada dulu di YouTube, zaman sekarang kan enten YouTube sih, ya. Di YouTube itu ada orang yang sedang muter murotal. Kemudian diperdengarkan ketika itu kalau nggak salah orang-orang Jepang. Orang-orang Jepang itu lewat, kemudian disuruh mendengarkan surat Ar-Rahman. Mereka belum pernah mendengar surat Ar-Rahman. Tapi ketika mereka pertama kali mendengar Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Mereka tiba-tiba deg-degan mereka. Dan kemudian apa? Ada yang nangis. Mereka mengatakan, ini seperti suara dari surga. Padahal mereka ya rong tahun yang surga. Tapi mereka mengatakan, ini suaranya indah sekali. Masya Allah. Nah ini. Ada juga, ya, ada seorang reporter yang ketika itu di atas, di atas gedung di Timur Tengah. Reporter ini seorang perempuan yang kebetulan tidak muslim. Dia pengen mendengar adzan kayak apa sih gitu ya. Kemudian pas senja mulai memerah, kemudian adzan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sana terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya bergema. Tiba-tiba orang ini tidak muslim, reporting tidak muslim. Tiba-tiba nangis. Masya Allah. Indah luar biasa. Maka inilah, ya, kalau hari ini mungkin aku wis tuwa le, aku wis ra iso maca Quran. Ya sudah. Jangan lupa punya MP3 punya kaset. Kalau kaset sudah enggak zamannya ya. Flash disk lah ya. Flash disk enten salon coloke. Nah, setiap saat perdengarkan ayat-ayat Quran. Langku kok koyo layat koyo
wong takziah, alah itu mah itu hal yang karena kebiasaan ya. Tapi kalau kita mau membiasakan di rumah di setel ke murotal ya Syekh Sudais atau mungkin Syekh Misyar Rosid, masya Allah tentrem. Walaupun mungkin kita ya tidak tahu maknanya, tapi tentrem. Kalau kemudian kita dibacakan Quran kok panas, nah, jangan-jangan kudu diruqyah gitu. Jangan-jangan di rumah kita, dalam diri kita banyak setannya ya. Nah, kenapa dibacakan Quran kok malah mangkel gitu ya. Harusnya dibacakan Quran itu seneng. Nah, gitu. Itu yang pertama. Quran itu seperti bintang, yaitu keindahan. Fungsi yang pertama, indah. Makanya setiap rumah yang dibacakan Al-Quran, Masya Allah, nanti akan kemudian bercahaya seperti bintang. Yang kedua, ya, Quran menika sebagai petunjuk. Ya. Quran itu sebagai petunjuk. Ya, hudalinas wa bayyinati minal huda wal furqan, sebagai petunjuk. Seperti bintang nggih kados menika, nggih. Bintang itu bukan hanya keindahan malam, tapi petunjuk perjalanan. Jadi ketika ada pelaut ya di tengah laut, bingung ora ndek kompas. Dulu belum ada kompas, maka mereka berjalan dengan petunjuk arah bintang. Berjalan di gurun pasir, mereka nggak punya kompas, maka salah satu bentuknya melihat bintang. Jadi bintang itu bukan hanya sekedar ya kelap-kelip keindahan malam, mboten ya. Bintang menika nggih petunjuk bagi para pengembara, para petualang ya yang menjelajahi muka bumi ini. Masya Allah. Begitu juga dengan Al-Quran. Quran itu bukannya keindahan, dipajang, ya itu bagus, iya. Tapi fungsi yang kedua harus kita jalankan juga, yaitu apa? Sebagai petunjuk dalam kehidupan. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa sifa wa rahmah. Quran itu sebagai apa? Diturunkan sebagai apa? Sifa dan rahmah. Sifa itu obat. Ya, obat itu bukan sekedar air putih dibacakan Al-Fatihah kemudian diminum, bukan hanya itu. Itu benar, iya, yang penting sesuai dengan sunnah Rasulullah, tetapi adalah obat bagi permasalahan kehidupan kita. Sebagai petunjuk. Ya. Nah, maka kalau kemudian di dalam perjalanan kita itu harus punya guide, harus punya buku petunjuk, ya. Kalau TV, beli monitor, ya beli TV, beli komputer, beli laptop, biasanya disertai buku petunjuk. Kalau rusak laptopnya, tinggal buka buku petunjuk, oh jebule ngene. Ya. Kenapa? Ya kalau laptop rusak, maka perusahaan pasti memberikan buku petunjuk bagaimana perawatan laptop. Begitu juga manusia, ketika manusia mengalami masalah, Allah itu sudah memiliki bukunya, sudah memiliki petunjuknya. Ya, yaitu apa? Yaitu Al-Quran. Nah, setiap kita pasti diuji Bapak sekalian, diberikan cobaan dan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang SD, anak SD diberikan ujian sekolah, ya, nek nyontek keliru, bape niku curang, gitu. Jadi kalau anak-anak SD, anak SMP, kuliah ngerjakan tugas, wah lah kok nyontek, ya kan? Lah kok nelak, kok ngepek gitu ya. Itu berarti dia melakukan kecurangan. Tidak boleh. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan cobaan, Allah memberikan ujian, Allah memberikan katakanlah soal kehidupan pada kita, justru Allah minta kita nyontek, kedah ngepek, open book. Apa itu? Al-Quran. Masya Allah. Sudahlah kemudian ujiannya itu diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap yang Allah bebankan kepada manusia, Allah sampun ukur. Sudahlah diukur bebannya, Allah memberikan kunci jawaban. Berupa Al-Quran. Dados, kalau hari ini kita semua ada masalah, kok stres, bingung, jangan-jangan solusinya ngarang. Jangan-jangan dipikir ke dewe tanpa membuka Al-Quran. Wah, iki rumah tanggaku kok kepiye, bojoku kok ngene. Jangan-jangan cuman dipikirkan tapi solusinya ngarang dewe. Harusnya ketahipun kita menika ya kita sedaya membuka Al-Quran. Kenapa? Itulah solusi. Cuman kan ndak ada ya solusi yang kemudian langsung.
Maksudnya detil-detilnya berarti melalui sunnah Rasulullah. Maka Quran dan sunnah tidak bisa dipisahkan. Lah, aku yo radong sunnah, ya berarti ngaji kepada Pak Kiai, ngaji kepada Ustadz Fahrul Razi, ngaji kepada Pak Prawoto, kepada Ustadz Ihsan, ya, Ustadz Muhammad Ihsan, ya, kepada ustadz-ustadz yang ada di Jogja banyak, ya. Karena mungkin kita memahami secara langsung, mungkin kita nggak punya ilmunya, belum punya ilmunya, maka mengkaji. Dan sumbernya insya Allah dari Quran dan Sunnah. Maka tugas kita kalau ada masalah kehidupan, yuk open book, buka buku, buka kitab, yaitu Al-Quran. Maka kemudian, wa nunazzilu minal Quran ma huwa sifa wa rahmah. Sudahlah obat, ditentramkan hati kita, dan juga ada rahmat. Itu kasih sayangnya Allah. Kalau Allah nggak sayang sama kita, kita dibiarkan aja. Nyoh urip sak karepmu dewe. Tapi Allah sayang kepada kita, maka Allah memberikan buku petunjuk agar kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Maka mulai hari ini, monggo Bapak sekalian, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, monggo ya, kita semuanya menjadikan Al-Quran ini sebagai keindahan hidup kita. Keluarga kita ajak untuk membaca. Kalaupun aduh aku urung iso segala macam, bismillah ya. Yang penting anak cucu kita support. TPA-nya kita support, kita antar. Nek perlu tekak ke ustadz sing wangun, sing apik. Wah, biar bacaannya bagus. Bener. Wah, bagus, baik, bener. Nah, gitu ya. Atau kemudian ya berikutnya ya, kita sering mengikuti pengajian-pengajian. Maka insya Allah hidup kita akan indah. Dan jangan lupa mulai hari ini, yuk, bukan hanya sebagai ya hiasan di rumah, bukan hanya sebagai bacaan, tapi juga kita amalkan sebagai petunjuk kehidupan kita. Maka dengan itu, insya Allah kebaikan dunia dan akhirat akan kita dapatkan. Demikian matur nuwun nggih dumateng sedaya jamaah nggih. Kula nggih nyuwun donga pangestu ya. Saya minta doa dari Bapak sekalian, jamaah sekalian, mugi-mugi saya dalam kondisi sehat, juga istiqomah, dan kita nanti moga-moga bisa ketemu secara langsung ya. Kita pererat tali pas duluran kita sedaya, kita pererat tali silaturahim kita, dan insyaallah mugi-mugi di dunia kita bersaudara, di surga insya Allah kita bertetangga. Amin. Demikian kula tutup ngagem pantun seperti biasa. Kopat dicuri santen menawi lepat nyun ngapunten, peyek diremet-remet remuk. Ngoten nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.